CTP 100% Bone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% Bone wong Jawa Timur CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan pada Minggu siang. Korban bernama IKDOK, warga desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Klungkung, Bali. Korban berhasil teridentifikasi melalui data primer dan data sekunder korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi di kamar jenazah RSUD Blambangan, Banyuwangi, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan pada Minggu siang. Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur AKBP Adam Bimantoro pada Senin pagi menjelaskan, identifikasi korban menunjukkan kesesuaian data primer, yakni sidik jari dan gigi. Selain itu, data sekunder juga sesuai terkait ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan korban. Korban diketahui bernama IKDOK, berusia 51 tahun, berjenis kelamin laki-laki, asal dusun Banjarakat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Korban juga memiliki ciri-ciri berwajah bulat, berambut botak, berkumis, dan berjenggot. Selain itu, korban memiliki rambut lurus beruban, berdaun telinga melengkung ke depan dan tidak dikitan. Dari data pemeriksaan metodologi kita dan dari antemortem foto kita cocokkan teridentifikasi. Dari antemortem itu jenis laki-laki, wajah bulat, rambut botak, berkumis dan berjenggot. Dari medis, sekunder medis teridentifikasi. Selanjutnya ada ditemukan juga ciri dari kepala botak, ya, rambut lurus, hitam beruban, daun telinga melengkung ke depan, ada jenggot, kumis beruban, tidak dilakukan kitan, terkonfirmasi. Dari properti terkonfirmasi juga dengan celana pendek yang banyak kantong berwarna abu hijau, botol krem atau hijau angin, itu properti sekunder. Kita gabungkan dari hasil pemeriksaan dan dari antemortem dari keluarga terkonfirmasi. Jadi bisa kita simpulkan untuk korban yang pertama itu terkonfirmasi atas nama IKDOK. IKDOK umur 51 tahun, tempat tinggal, tanggal lahir Banjarangkan 18 September 73, alamat desa beda, dusun Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Provinsi Bali. Saat ini tim Disaster Victim Identification (DVI) masih mengidentifikasi satu korban lain yang ditemukan di perairan wilayah Kecamatan Muncar, Banyuwangi pada Minggu sore. Hasil identifikasi akan diumumkan setelah proses pemeriksaan oleh petugas.
Seperti diberitakan sebelumnya, jenazah IKDOK dievakuasi dari perairan sekitar sisi selatan kapal tenggelam sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat dengan diangkut KRI Tongkol 813 ke dermaga Pusri Banyuwangi. Sebelum diangkut ke ambulans, seluruh tim TNI AL dan berbagai pihak yang hadir melakukan doa bersama di samping jenazah di atas kapal. Jenazah ditemukan pertama kali sekitar pukul 10:41 waktu Indonesia Barat dengan kondisi mengapung dan tengkurap. Jenazah mengenakan kaos biru dan celana pendek. Jenazah ditemukan KRI Vanildo di titik penemuan 5,7 sampai 6,03 mil ke arah selatan dari titik tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Andoko Kusumo, CTV. Tim Disaster Victim Identification DVI Dokpol Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Jenazah tersebut diketahui bernama Daniar Nadif Insaki asal Glenmore, Banyuwangi. Suasana haru menyelimuti prosesi penyerahan tangis pecah saat keluarga menerima jenazah Daniar yang telah 5 hari dinyatakan hilang sejak kapal tenggelam pada Rabu malam. Jenazah tersebut merupakan temuan kedua yang dievakuasi pada Minggu sore di wilayah perairan Tapak Guo, Selatan, Banyuwangi. Kasubdit Dokpol Polda Jatim AKBP Adam Bimantoro mengatakan, jenazah berhasil diidentifikasi atas nama Daniar Nadif Insaki, laki-laki berusia 21 tahun, warga Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergodo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Jenazah dapat diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari dan gigi, serta data sekunder berupa medis dan properti. Beberapa ciri sekunder yang membantu proses identifikasi diantaranya pakaian yang dikenakan korban berupa hoodie biru dan celana kain krem coklat. Selain itu, korban juga mengenakan jam tangan, gelang rantai, dan sepatu yang dikenakan oleh pihak keluarga. Setelah teridentifikasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga RSUD Blambangan. Saat ini proses DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman. Temuan jenazah kedua dari yang ditemukan hari tanggal Minggu 6 Juli 2025 pada operasi DVI kecelakaan kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di wilayah perairan Selat Bali. Body part pada kantung jenazah nomor Dokes Jatim Muncar B008 terdiri dari satu individu dan dapat diidentifikasi atas nama Daniar Nadif Insaki, laki-laki 21 tahun. Jenazah dapat diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari, odontogram gigi, dan serta data sekunder berupa medis dan properti. Jadi saya ulangi lagi, untuk body part jenazah kedua teridentifikasi dengan atas nama Daniar Nadif Insaki, laki-laki 21 tahun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Ramasamta Meputra mengatakan, jenazah Daniar pertama kali ditemukan oleh nelayan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pada Minggu di perairan Tapak Gulo Muncar. Jenazah kemudian dievakuasi oleh nelayan yang tergabung dalam unsur SAR dan tiba di RSUD Blambangan sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah sakit, tim DVI Polda Jatim bersama tim forensik RSUD Blambangan langsung melakukan proses identifikasi dan mencocokkan data antemortem yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan teridentifikasinya Daniar, total sudah ada 8 jenazah korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang berhasil dikenali oleh tim DVI. Sebelumnya, jenazah ketujuh yang ditemukan pada Minggu siang di Selat Bali sekitar 6 mil laut dari titik tenggelamnya kapal juga berhasil teridentifikasi. Korban diketahui bernama IKDOK, laki-laki 51 tahun, warga desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Penyerahan jenazah Kadek masih menunggu kedatangan pihak keluarga yang saat ini dikabarkan sudah dalam perjalanan. Bagi seluruh rekan-rekan media, hari ini saya bersama tim DVI dan
teman-teman dari instansi terkait akan merilis hasil identifikasi dari tim DVI Dokpol Polda Jatim terkait dengan temuan satu jenazah yang ditemukan kemarin hari Minggu jam 16.00 di wilayah perairan Tapak Guo di daerah selatan, yang kemudian 17.30 digeser oleh teman-teman nelayan yang tergabung dalam Seru Darat menyampai di RSUD pukul 19.30 WIB dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI dan tim yang terlibat dari teman-teman forensik di RSUD Blambangan, sehingga hari ini alhamdulillah dapat teridentifikasi hasilnya. Andoko Kusumo, CTV. Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Serikandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Serikandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan.
Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar sejabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbah Eh. kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya, Iya. Ciri-cirine klendhi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendhi. Ana materi ki terangno Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. ilegal iki lek ya. Klendhi. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar sejabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar sejabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar sejabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau.
Nah, pemirsa, usai ditemukan titik duga objek KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, Basarnas mulai menyiapkan sejumlah penyelam untuk melakukan pencarian di dasar laut pada Minggu sore. Operasi SAR di bawah laut ini perlu dilakukan karena muncul dugaan para korban hilang tenggelamnya kapal masih terjebak di dalam bangkai kapal yang terbalik. Namun, penyelaman ini masih situasional, mengingat kekuatan arus bawah laut di titik duga lokasi objek kapal masih berbahaya. Berpacu dengan waktu, operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. Memasuki pencarian sejak hari keempat kemarin, operasi pencarian kali ini akan dilakukan dari bawah laut. Sebanyak 37 penyelam dari berbagai unsur instansi SAR telah disiapkan oleh Basarnas. Para penyelam ini pun sudah bersiap menunggu perintah operasi penyelaman segera dilakukan. Berbagai perlengkapan menyelam canggih yang telah dipersiapkan personel di posko gabungan SAR. Operasi SAR di bawah laut ini perlu dilakukan karena muncul dugaan para korban hilang tenggelamnya kapal masih terjebak di dalam bangkai kapal yang terbalik. Terlebih, titik duga objek KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali juga sudah ditemukan. Namun penyelaman ini masih situasional. Mengingat kekuatan arus bawah laut di titik duga lokasi objek kapal masih berbahaya mencapai kecepatan 1,5 knot. Tim SAR gabungan nantinya akan terus mengobservasi kondisi arus untuk memastikan proses pencarian di dasar laut berjalan dengan aman. Siapan dari tim penyelam ini untuk pagi ini, Pak? Pagi ini kita sudah bersiap karena dari kemarin Basarnas meminta kita untuk bersiap melakukan penyelaman. Nah, penyelamannya titiknya di mana tadi nanti akan kita dapat pengarahan lebih detail lagi. Perkiraan adalah sekitar jam 12. Perkiraan awal ya. Nanti detail seperti itu. Karena itu adalah waktu terbaik antara jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktu terbaik untuk melakukan penyelaman. Kenapa? Karena arusnya dia lebih rendah. Kita sebut namanya slack time. Jadi perbedaan pasang surut. Itu tenang. Itu lebih safety untuk melakukan penyelaman. Karena penyelaman itu tetap punya resiko dari yang ringan sampai yang fatality. Itu yang kita hindari karena jangan sampai kita rescuer adalah menjadi victim lagi gitu. Alatnya apa aja, Pak? Alatnya kita pakai alat scuba tech, pakai technical. Kita pakai dua tabung. Nanti satu di belakang, satu kita bawa di samping untuk cadangan. Kemudian alat-alat yang lain kita ada hook, ada torch, cahaya, kemudian komputer, ada slate, kemudian juga ada pisau. Seperti diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 orang dan 22 kendaraan tenggelam di perairan Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Bali pada Rabu malam lalu. Hingga hari kelima siang ini sudah ada 2 jenazah yang berhasil ditemukan. Satu di antaranya bernama IKDOK, warga desa Banjarangan, Kecamatan Banjarangan, Kabupaten Kabupaten Kelungkung, Bali. Korban berhasil teridentifikasi melalui data primer dan sekunder korban, serta Daniar Nadif Inzaghi, berusia 21 tahun, warga Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Seorang anggota keluarga dari korban KMP Tunu Pratama Jaya sempat mengalami drop. Kondisi ibu rumah tangga ini mengalami penurunan. Tim kesehatan posko terpaksa menginfusnya dan berbaring di posko terpadu ASDP Ketapang Banyuwangi pada Senin siang. Di posko pengaduan korban KMP Tunu Pratama Jaya, lantai 2 SDP Ketapang Banyuwangi, belasan keluarga masih bertahan hingga Senin siang. Bahkan ada yang sejak Kamis pagi mereka tetap bertahan di posko untuk mengetahui secara pasti kabar anggota keluarganya yang masih dalam pencarian pasca KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu malam kemarin. Salah satunya adalah Erna, ibu rumah tangga asal Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ini tengah menanti kabar anak sulungnya, Daniar Nadif Inzaghi, berusia 21 tahun.
Namun hingga Senin siang, perempuan berusia 43 tahun ini harus mendapat perawatan khusus dari tim medis. Erna mengalami drop sehingga harus dibantu infus dan oksigen sebab dia tidak mau makan dan terus diliputi kecemasan. Kondisi Erna semakin menurun sejak mendapat kabar anaknya ikut KMP Tunu Pratama Jaya dan dikabarkan hilang. Sehingga sejak Kamis pagi hingga saat ini, keluarga ini sama sekali tidak pulang ke rumah dan memilih bertahan di posko. Kini, kondisi Erna sudah membaik. Pemeriksaan awal menunjukkan tekanan darah sempat tinggi namun kembali stabil. Tim medis telah memeriksa 17 anggota keluarga korban lainnya yang masih bertahan di posko dan hasilnya baik. Kita diperiksa ya, keluarga korban ya, kita periksa semua kesehatannya, alhamdulillah sebagian besar baik, hanya saja satu di antara 17 itu kondisinya lemas ya, lemas. Ternyata kita tanyakan, ternyata yang bersangkutan hanya tadi malam makannya, terus paginya sudah tidak enak makan. Terus akhirnya kita lakukan tindakan sesuai dengan SOP permedisan ya. Gejala apa yang dialami? Hanya lemas saja karena kepikiran ini anaknya ya, anak yang pertama ikut di kapal itu, kemudian sampai sekarang belum ada kabar. Penanganan yang dilakukan kita lakukan tensi ya, kemudian kita lihat saturasinya, alhamdulillah saturasi oksigennya bagus, kemudian untuk ininya tensinya juga sudah bagus juga, kemudian tinggal lemasnya itu tadi ya, kita lakukan infus ya, infus kita tambah ini, akhirnya yang bersangkutan kan juga bisa untuk makan ya 4 sendok sama susu. Pak, tadi tensinya sempat bagus, berarti tadi sempat tinggi Pak? Iya, sempat agak tinggi, tapi sekarang sudah sudah turun karena beliau sudah agak tenang itu. Pak, sampai hari kelima ini ada berapa keluarga korban yang butuh penanganan khusus seperti itu? Yang penanganan khusus dari masih satu itu aja yang paling ini, yang paling sudah kita tangani. Info yang didapat dari keluarga ini ternyata kalau Daniar baru 3 hari di rumah setelah liburan kerja di Kalimantan. Daniar berpamitan ke ibunya untuk main ke rumah temannya di Bali. Meski sempat dilarang, Daniar tetap memutuskan berangkat. Daniar berangkat menggunakan travel. Namun, pasca peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam, keluarga ini mencari Daniar yang ternyata tidak masuk dalam data manifest data resmi penumpang. Senin sore, tim Disaster Victim Identification DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan pada Minggu sore. Korban diketahui bernama Daniar Nadif Insaki, berusia 21 tahun yang ternyata anak dari keluarga Ibu Erna. Hingga hari kelima sore tadi, sudah ada 2 jenazah yang berhasil ditemukan. Satu di antaranya bernama IKDOK, warga desa Banjarangkan, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Serta Daniar Nadif Insaki, berusia 21 tahun, warga kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu.
Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Ujabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Srikandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Ujabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham beno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Srikandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Ujabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Srikandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman.
Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu.
Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Ujabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Srikandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Ujabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Ujabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Berpotensi terjadinya gelombang tinggi, pantai wisata Gumuk Kantong Muncar tampak sepi pengunjung. Kondisi seperti ini terjadi sudah beberapa minggu terakhir. Wisata kuliner Gumuk Kantong yang biasanya dipadati pengunjung, kini masa liburan panjang terlihat sepi. Hanya beberapa pengunjung yang berwisata di lokasi tersebut. Hal itu dikarenakan cuaca ekstrim. Selain hujan, juga kabut yang menyelimuti suasana pantai tersebut. Bahkan berpotensi terjadinya gelombang tinggi. Namun juga masih ada para wisata beserta anaknya yang bermain di tepi pantai tersebut. Sani, salah satu pengunjung, dengan kondisi gelombang itu dirinya juga merasa cemas dan takut, sehingga ia harus lebih waspada terhadap anaknya yang saat itu juga bermain di pantai dengan rekan-rekannya. Sering wisata ke sini ya, Bu? Bu, apa enggak takut ketika ini gelombang, potensi gelombang ya, Bu? Takut ya? Enggak tahu. Tapi lebih waspada ya, Bu? Ya, makanya di pinggir aja ya? Ya. Jogi Pratama, CTV. Namun bisa pengepul bawang merah mampu berdayakan puluhan kaum emak-emak di lingkungan sekitar. Tujuannya selain menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka, juga menjadi sebuah berkah baginya. Kurang lebih 25 emak-emak warga lingkungan Dusun Kerajaan, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambira, terlihat bergerombol melakukan aktivitas yaitu mengupas kulit bawang merah. Mereka dengan penuh semangat dan gigih untuk mendapatkan penghasilan dari kerjaan tersebut. Untuk jumlah penghasilan dalam perharinya tergantung banyaknya kupasan yang mereka dapatkan. Rata-rata dalam setiap harinya per orang mampu mengupas 70 kg hingga 1 kuintal dengan hasil upah yang didapatkan senilai 1.000 per kilogramnya. Sumarti selaku pengepul mengatakan ia merasa bangga bisa memberikan sebuah lapangan kerja bagi tenaga sekaligus menjadi berkah baginya. Karena dengan banyaknya jumlah warga yang diberdayakan secara otomatis meningkatkan produktivitas usahanya. Pasaran bawang merah sak menika sampai pinten, Bu? 32. Itu harga normal, grosirnya 28. Oh, saya nggih Bu harga niki. Sae.
Bu, punten ulan dengan nglakoni ini, Bu? 1 tahun. 1 tahun. Terus nyerap ibu-ibu warga sekitar ini pinten tenaga kerja, Bu? 25 kalau semua datang 25. Oh, kalau nggak datang ya cuma ini saja ya 16, 20. Pengerjaannya setiap hari nggih, Bu? Ya. Oh. Terus niki di betotong pundi, Bu, pasaran, Bu? Niki pasarane nggih menurut pasaran Roko Jampi, Banyuwangi, Licin, Songgon, Genteng. Bu, bangga nggih ngaryakno ibu-ibu rumah tangga untuk warga sekitar nggih, Bu? Ya. Bangga nggih? Bangga. Semuanya bangga ya, Bu ya. Seneng nggih? Seneng. Sadroyo sami remen teng mriki niki. Pun boten enten sing nggih. Nggih. Baik. Sementara dari harga bawang merah saat ini mencapai Rp28.000 per kilogramnya dari pengepul. Selain itu, tingkat permintaan pasar cukup wilayah lokal, itu pun sudah kewalahan melayaninya. Yogi Pratama, CTV. Seringnya kecelakaan yang menimpa motor metik di jalur Bromo di Probolinggo membuat warga desa menghalau kendaraan metik yang melintas, baik saat mau naik maupun turun dari Bromo. Langkah ini diambil banyak kecelakaan hingga menelan korban jiwa akibat remblong saat melewati jalur Bromo. Tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan remblong, khususnya yang menimpa motor metik, membuat warga desa Ngatisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengambil langkah tegas dengan menghalau setiap kendaraan metik yang melintas. Dibantu kepolisian setempat, warga menghalau pemotor metik yang akan naik maupun turun dari Bromo di sekitar Curah Tengking, Desa Ngatisari yang merupakan desa terdekat Bromo. Setiap motor metik yang melintas, terutama saat turun dari Bromo, warga meminta setiap pengendara berhenti guna diperiksa kondisi rem belakang dan depan. Benar saja, banyak motor kondisi rem sudah nyaris habis, rawan tidak berfungsi saat jalan turunan. Kondisi rem yang panas, pengendara diminta untuk istirahat beberapa menit hingga rem kembali dingin. Tias Catur Agustina, salah satu pemotor metik asal Sidoarjo, mengaku saat jalan turunan rem belakang motor yang dikendarainya tidak berfungsi. Terasa nggak ada remnya kurang berfungsi atau gimana? Terasa. Terus gimana langkahnya itu? Dari atas tadi yang tak bonceng turun. Jadi aku turun sendiri, yang satu jalan kaki. Oh, jalan kaki. Sampai jalan datar, baru berhenti. Itu yang bagian rem mana yang enggak? Yang belakang. Yang belakang. Kalau Vario itu kan kadang kan di rem satu kan satunya juga ikut ngerem. Iya, akhirnya ikut ngerem semua. Iya. Ini akhirnya gimana, suruh istirahat atau gimana sama warga sama petugas? Istirahat. Enggak bilang. Dulu, ya. Okay. Bahasa apa? Dari mana ini tadi, Mbak? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Lewat mana? Lewat Puspo, Pasuruan. Pasuruan, terus muter-muter? Muter ya Bromo ini tadi. Oh. Terus ini mau perjalanan pulang? Perjalanan pulang. Medan di jalur Bromo curam dan berliku sehingga pengendara metik harus ekstra hati-hati saat melewati jalur Bromo dari pintu Probolinggo. Banyak pemotor metik menggunakan rem semaksimal mungkin yang membuat kondisi rem panas dan akhirnya tidak berfungsi. Apa istilahnya itu, menyuruh para wisatawan yang dari Bromo ini untuk istirahat dulu, ya, sambil mendinginkan rem, yaitu di Tengking atau Lemah Kuning. Ya, jadi di Lemah Kuning ini adalah turunan yang sangat curam. Habis itu datar, ya, datar juga. Habis turunan curam, setelah itu datar. Nah, bagi kebanyakan para tamu, setelah datar ini dianggap terus datar. Ya, tidak tahu setelah datar itu turunan curam lagi. Lah, turunan curam lagi itu kebetulan pas pemukiman warga, sehingga kalau terjadi remblong otomatis berhentinya
ya. Karena sudah tidak ada alternatif lain, akhirnya ditabrakkan di sekitar pemukiman warga. Terima kasih. Untuk sementara ini memang kita pemerintah desa dengan warga spontanitas melakukan usaha penghaloan karena wilayah desa kami yang sering terjadi kecelakaan. Harapan kita ke depan dari semua pihak, terutama bagi pengelola wisata, ya, dalam hal ini adalah dinas pariwisata dan karena bagaimanapun juga kami itu dari Bromo, ya. Jadi harapannya dua instansi ini ikut juga bertanggung jawab, mungkin berkolaborasi dengan instansi atau dinas-dinas yang lain. Seperti kepolisian gitu Pak? Ya seperti itu. Kepala Desa Ngedisari berharap mengelola wisata Bromo, yakni Balai Desa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Pemkab Probolinggo, menyiagakan petugas untuk memeriksa kondisi setiap motor pengunjung, terutama motor metik. Farid Falevi, CTV. Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea.
Warung mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLN Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLN Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Hei,
ndi? Teko Jaisu. Komburi ya. Komburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tuku hang ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebegitu ya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLNU Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Semua layanan PLNU Jabar dalam satu aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pelanggan di mana jumlah pendownload telah mencapai lebih dari 10 juta. Listrik untuk rakyat makin mudah hanya ada di genggaman. Lewat RIC, PLNU Jabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sambungan listrik desa dan digitalisasi layanan, bukti nyata PLN untuk rakyat hadir tanpa batas di Jabar. Jumlah pelanggan PLN Jabar sampai dengan Mei 2025 capai lebih dari 17,5 juta pelanggan. Lebih dari 450 unit SPKLU PLN hadir di mall, rest area, dan lokasi wisata lainnya yang tersebar se-Jabar. PLNU Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Jamaah haji asal Lumajang yang melahirkan di Tanah Suci Makkah belum bisa pulang ke tanah air
lantaran sang bayi masih dirawat di Tanah Suci Makkah. Sementara seluruh jamaah haji setempat sudah kembali ke kampung halaman Senin sore. Jamaah haji yang melahirkan di Tanah Suci Makkah, Tristi Erlinawati dan suaminya Farizal Rahmat, warga Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang, pulang lebih lama dan harus rela ditinggal rombongannya kloter 83 yang tiba di pendopo Arya Wiraraja Lumajang pada Senin sore. Hal tersebut terjadi lantaran jamaah pasangan suami istri itu masih harus menunggu kesehatan sang bayi yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Maternity and Children Hospital, Makkah, Arab Saudi. Diketahui sebelumnya, pasangan suami istri jamaah haji asal Lumajang melahirkan di Tanah Suci pada 13 Juni kemarin. Bayi dilahirkan pada usia kandungan 7 bulan atau prematur, dengan bobot bayi 1,2 kg. Meski prematur, namun kondisi bayi normal dan sehat. Untuk jamaah haji Kabupaten Lumajang, alhamdulillah dari jumlah 858 ini alhamdulillah sudah pulang semua. Yang masih tertinggal di Arab Saudi ada 3 jamaah, 1 karena sakit, 2 orang ini karena suami istri yang melahirkan di Mekah. Nah, ini kepulangannya tadi saya sudah konfirmasi baik ke petugas di asrama haji dan yang bersangkutan masih jawabannya masih menunggu perkembangan bayinya. Selain Tristi Erlinawati dan suaminya Farizal Rahmat serta bayinya, juga terdapat 1 jemaah haji Lumajang lainnya yang belum kembali ke tanah air lantaran terkendala kesehatan. Sementara 855 jemaah haji Lumajang telah tiba di kampung halaman. Yongki Nugroho, CTV. Satreskota Polres Jember berhasil membekuk 27 tersangka penyalahgunaan narkoba dalam operasi yang digelar selama 1 bulan. Dari 27 tersangka, 10 diantaranya merupakan residivis dalam kasus serupa. Operasi tumpas narkoba yang digelar Polres Jember berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 269 gram, ganja kering seberat 222 gram, pil ekstasi sebanyak 29 butir, 6 unit timbangan digital, dan 25 telepon genggam yang dijadikan sebagai sarana transaksi. Dari hasil tersebut, 27 tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan dan 10 diantaranya merupakan residivis dalam kasus serupa. Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Chandra Putra menyatakan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Kami dari Polres Jember berhasil mengamankan tersangka sebanyak 27 orang, yang mana ini terdiri dari 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan juga 4 orang berjenis kelamin wanita, yang mana diantaranya untuk 9 orang pria merupakan residivis dan 1 orang wanita merupakan residivis. Dari serangkaian kita tadi, kami juga berhasil mengamankan barang bukti yang disita, yakni yang pertama sabu sebanyak 269,66. Polres Jember terus berupaya memberantas peredaran narkoba di wilayah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sehat. Lutfi Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Salam CTV.
CTP 100%, Gone wong Jawa Timur 100%